Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andina Tania Herman. Saya dari kelas A2 dengan NIM 200101502022 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika dan Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi saya di Negeri SMP 13 Makassar yang beralamat di Jalan Tamalate 6 nomor 2 Perumnas Makassar. Adapun nama guru mitra saya yaitu Ibu Asni. Pertama itu saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya. Yang pertama yaitu kultur sekolah. Kultur sekolah UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar yaitu sudah terlaksana dengan baik. Yaitu terlaksananya kegiatan 3S, senyum, salam, sapa yang diterapkan oleh warga sekolah. Kondisi awal belajarnya juga cukup tertib dilaksanakan di sekolah. Siswa juga sangat ditekankan untuk menjaga kebersihan. Siswa juga difasilitasi tempat cuci tangan di setiap kelas. Namun masih belum meratanya penggunaan seragam sekolah. Banyak siswa yang belum memakai baju batik pada saat hari tertentu. Dikarenakan ada siswa yang kurang mampu dan ada siswa yang belum mendapat pembagiannya atau kehabisan baju. Yang kedua yaitu praktik baik dalam pembelajaran matematika. Hasil observasi pada best practice di dalam proses pembelajaran matematika, inovasinya belum ada, cenderung bersifat monoton. Pembelajaran yang berpatokan pada standar-standar tertentu seperti KKM yang membuat anak merasa takut dan tidak bebas dalam mencapai sesuatu. Tapi dari pengamatan saya, siswa tenang dalam proses pembelajaran tersebut karena guru mitra terkait dikenal sebagai sosok pengajar yang sangat tegas dan sangat disiplin. Yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil pengamatan, kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum Merdeka. Namun yang kelas 8 dan kelas 9 masih memakai kurikulum 13. Yang memakai kurikulum Merdeka yaitu hanya kelas 7. Untuk pembelajaran dari guru belum rampung dikarenakan perubahan dari K13 menjadi kurikulum Merdeka. Materi yang diajarkan untuk kelas 7 itu kurikulum Merdeka. Seperti saya bilang tadi, yang kelas 8 dan kelas 9 itu masih K13. Modul ajar yang dipegang oleh guru mitra yang menjadi narasumber observasi belum sepenuhnya lengkap pada semua materi dikarenakan peralihan antara dari K13 jadi kurikulum Merdeka. Yang keempat yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil pengamatan, strategi yang digunakan guru adalah kooperatif, yaitu masih metode ceramah dan tanya jawab, sedangkan pengevaluasinya dilakukan dengan pemberian soal dan ulangan harian. Ada yang beberapa kurang, seperti halnya pada bagian inti pembelajaran, yakni guru kurang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran dan juga dalam pemberian materi, lebih ke metode ceramah yang membuat siswa merasa bosan atau merasa mengantuk. Kedua dan terakhir yaitu proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya terlaksana dengan baik dan siswa pada saat proses pembelajaran siswa sangat tenang dan tidak ada keributan. Tapi masih ada beberapa siswa yang merasa ngantuk dan bosan. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil wawancara saya. Yang pertama yaitu kultur sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mitra, kebiasaan yang selama ini diterapkan yaitu setiap hari Jumat pagi dari 7.30 dan sampai jam 8:15 digunakan untuk senam bersama seluruh guru, begitupun siswa dan siswi. Yang kedua itu praktik baik dalam pembelajaran matematika. Hasil wawancara pada best practice di dalam proses pembelajaran matematika, guru belum membuat inovasi. Pembelajaran yang dilakukan juga itu berpatokan pada standar-standar tertentu seperti KKM dengan berpatokan buku paket yang ada. Yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, perangkat pembelajaran yang ada di sekolah belum lengkap untuk kurikulum Merdeka karena modul ajar belum lengkap tersedia untuk materi yang diajarkan kelas 7.
untuk kurikulum 13 sudah sangat lengkap. Namun untuk bagian lain seperti telah administrasi atau pelajaran seperti buku kurikulum, silabus, program semester, RPP, buku penilaian, daftar nilai, analisis daftar evaluasi, buku bank soal, buku perbaikan dan pengayaan, buku bimbingan dan konseling, jadwal pelajaran dan kalender pendidikan. Selanjutnya untuk pengamatan dokumen kurikulum terlaksana dengan belum sepenuhnya baik, seperti untuk dokumen pertama buku kurikulum sekolah K13 sudah lengkap tersedia. Keempat yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara dari guru mitra terkait, strategi yang digunakan yaitu masih metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan pengevaluasiannya dilakukan dengan pemberian soal dan ulangan harian. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara terhadap guru mitra, dengan proses pembelajaran diperoleh bahwa guru memberikan motivasi dan mereview, bertanya mengenai materi yang sudah dipelajari sebelumnya kepada peserta didik di setiap pertemuan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan rumusan masalah dan rancangan penyelesaiannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dirumuskan 5 masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kultur sekolah. Adapun rumusan masalahnya yaitu pada hasil observasi kultur sekolah ada beberapa aspek pengamatan yang menurut saya masih perlu untuk ditingkatkan. Masih banyak siswa yang mengeluarkan bahasa yang tidak sopan di lingkungan sekolah. Pada saat itu, ketika waktu istirahat di kantin sekolah, siswa mengeluarkan bahasa yang tidak sopan. Bahkan pada saat proses pembelajaran langsung, siswa mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, atau ada juga yang menguap dengan keras, terkesan seperti tidak ingin belajar. Adapun rancangan penyelesaiannya yaitu, menurut saya apabila kita sedang mengajar di suatu kelas, sebaiknya di awal sebelum masuk materi kita mengedukasi pelajar dengan lembut baik dalam kerohanian. Seperti dalam agama Islam berdosa jika mengeluarkan kata-kata yang kasar. Menjelaskan juga sesama manusia kita harus saling menghormati dan menghargai siapapun pendidik yang akan mengajar di kelas. Karena jangan sampai kita sebagai pendidik memberikan kesan yang buruk pada siswa. Yang kedua yaitu best practice. Adapun rumusan masalahnya yaitu pada hasil observasi best practice di sekolah masih kurang melakukan kegiatan literasi di perpustakaan. Di perpustakaan sekolah sekedar melakukan pengambilan buku paket saja. Ini sebenarnya sudah lebih dari cukup, namun apabila ditingkatkan bahkan dikembangkan lagi, maka ini akan mampu memperkuat jiwa-jiwa spiritual dari siswa. Rancangan penyelesaiannya yaitu menurut saya salah satu dukungan yang dibutuhkan untuk membutuhkan minat baca siswa di sekolah adalah peran guru. Guru perlu memotivasi siswa untuk mencintai buku sejak awal. Sebagai pendidik, kita bisa mengajak siswa untuk belajar bersantai di perpustakaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Adapun rumusan masalahnya yaitu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Namun untuk perangkat pembelajaran belum rampung dikerjakan karena peralihan kurikulum di sekolah tersebut. Seperti perbedaan pada kurikulum karena hanya kelas 7 yang menggunakan kurikulum merdeka. Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13. Dan juga pada hasil wawancara dengan guru mitra terkait, buku paket yang dibagikan untuk siswa kelas 7 isi materinya ada yang berulang. Contohnya pada materi aljabar untuk kurikulum merdeka. Rancangan penyelesaiannya yaitu menurut saya rancangan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan sebaiknya untuk kelas 8 dan 9 tetap menggunakan kurikulum 13 hingga lulus sesuai kurikulum yang sudah berjalan atau diatur sedemikian sehingga pada saat awal masuk SMP. Karena jika diubah di tengah proses pembelajaran yang sudah berjalan sekarang, kompetisi yang ingin dicapai tidak bisa diraih. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi dan evaluasi sistem pembelajaran. Adapun rumusan masalahnya itu ada beberapa yang kurang, seperti halnya pada bagian inti pembelajaran, yakni guru kurang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Adapun rancangan penyelesaiannya yaitu menurut saya rancangan penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan cara pemberian tugasnya melalui HP. Misal, pada saat pemberian tugas, guru dapat menggunakan aplikasi yang ada di HP siswa. Selain itu, juga dapat menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi kuis seperti Quizizz atau mengevaluasi kembali pelajaran sebelumnya agar siswa tidak lupa dengan pelajaran sebelumnya. Yang terakhir yaitu yang kelima, proses pembelajaran. Rumusan masalahnya itu pada proses pembelajaran ada beberapa siswa kurang memperhatikan ketika pendidik sedang menjelaskan. Hal tersebut dikarenakan kadang proses pembelajarannya membosankan atau kurang menarik perhatian.
Adapun rancangan penyelesaiannya yaitu menurut saya rancangan penyelesaiannya yaitu menggunakan media pembelajaran atau bermain games untuk memaksimalkan proses pembelajaran pada materi yang sedang kita jelaskan. Dikarenakan siswa akan tertarik dengan suatu hal yang baru. Proses pembelajaran dengan hal yang baru bukan proses pembelajaran yang monoton yang menyebabkan siswa akan bosan bahkan mengantuk ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Yaitu tanggapan guru mitra terhadap pemecahan masalah yang diajukan. Yang pertama itu kultur sekolah. Menurut guru mitra, ide yang ditawarkan sangat baik dan sangat membantu dalam keadaan tersebut. Maka dari itu penerapannya akan dimulai dengan memberikan arahan. Yang kedua yaitu best practice. Menurut guru mitra, terkait ide yang ditawarkan sangat baik dan sangat membantu. Yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Menurut guru mitra, hal tersebut memang benar. Dengan perencanaan pembelajaran atau modul ajar, jadwal siswa dan guru akan terarah dengan lebih baik. Kurikulum 13 akan diterapkan menyelesaikan kurikulum yang sudah digunakan di awal untuk kelas 8 dan kelas 9. Dan juga dengan pemberian media sepertinya dianggap mampu menarik perhatian dan minat belajar siswa. Yang keempat yaitu strategi dan evaluasi sistem pembelajaran. Menurut guru mitra, upaya yang diberikan cukup baik. Namun menurut guru mitra akan memerlukan waktu yang tertentu karena setiap jam pelajaran siswa tidak diperbolehkan main HP dan pada saat jam pembelajaran HP siswa dikumpul. Dan untuk evaluasinya guru harus pandai meminimalisir waktu sebelum jam istirahat. Kelima, yang terakhir, proses pembelajaran. Menurut guru mitra, ide penyelesaian yang ditawarkan cukup baik. Beliau akan mencoba untuk menerapkan hal tersebut kepada seluruh siswanya. Hal ini karena beberapa siswa masih kurang bahkan teralihkan fokusnya dan akan lebih baik jika di tengah pembelajaran kita membuat games tentang materi yang dibahas hari ini agar siswa tidak bosan atau mengantuk di tengah jam pelajaran dan siswa bisa lebih fokus. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Dari hasil pengamatan yang setelah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP 1 ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Disatukan pendidikan meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi sekolah, kurikuler dan ekstrakurikuler, perangkat pembelajaran dan kurikulum sekolah, serta strategi pembelajaran dan sistem evaluasi sekolah agar mahasiswa siap untuk terjun ke dalam lapangan persekolahan dan menjadi guru yang profesional. Yang kedua, saran. Dari hasil pelaksanaan kegiatan PLP 1 ini, saya ingin memberikan saran kepada pembaca bahwa kultur sekolah sangat perlu diterapkan untuk di sekolah. Begitupun dengan visi misi dari sekolah dan juga perpustakaan yang tidak hanya digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengambil buku, namun dibuka untuk tempat literasi siswa juga. Selain itu, perangkat pembelajaran bisa diselesaikan secepatnya guna untuk menciptakan sekolah yang berkarakter unggul serta memiliki mutu yang baik. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.